Film ini dimulai dengan opening yang menceritakan tentang keadaan Cina pasca terlepas dari penjajahan Jepang, yang kemudian justru menyebabkan terjadinya perang saudara yaitu Cina dan Taiwan. Kemudian Cina membentuk sebuah pasukan militer yang ditempatkan di sebuah pulau yang berjarak 1,8 km dari daratan Cina. Jadinya mereka ini adalah pasukan garis depan, di mana jika ada yang mau menyerang Cina, mereka harus berhadapan dulu dengan pasukan di pulau tersebut. Dan film pun dimulai. Cewek pengencrot army. Film ini dimulai dengan munculnya beberapa rekrutan baru di pulau tersebut. Dan ini adalah tokoh utama kita yang bernama Lo Pao Tai. Wah, manggilnya gimana ini? Tai. Kita panggil Lo Pao saja ya, biar enak dengernya. Kemudian mereka ini diseleksi oleh salah satu sersan mayor yang bernama Chang Yongsan. Sersan Chang ini terlihat sangar dan keras ketika melakukan pelatihan, tapi sebenarnya orang ini adalah orang yang berhati lembut. Dan di tempat ini ada beberapa seksi atau camp seperti bagian suplai makanan, senjata, dan lain-lain. Dan mereka ini nantinya akan ditempatkan berdasarkan kemampuan mereka. Nah, Lo Pao ini sebenarnya bisa dibilang pemuda yang kuat, tapi sayangnya dia ini nggak bisa berenang, dimana itu adalah salah satu kemampuan utama yang harus dimiliki di pasukan ini. Kemudian dia pun diwawancarai dan dia mengaku kalau dia ini di rumah sudah punya pacar yang nantinya akan dinikahi sepulang dari tempat ini, dan dia juga masih belum pernah melakukan pengencrotan. Jadi masih perjaka gitu ceritanya. Akhirnya setelah dinilai dan dengan kekurangan skill yang dimilikinya, dia pun ditempatkan di camp 831. Berbeda dengan camp lainnya, camp ini adalah tempat hiburan atau bisa dibilang rumah bordil militer, di mana dengan beberapa dolar saja kalian bisa menikmati bikang anget di tempat ini. Dan sebenarnya kebanyakan cewek-cewek di tempat ini aslinya bukanlah cewek pengencrot. Mereka ini adalah tahanan dan oleh pemerintah diberikan pilihan. Jika mereka mau datang ke tempat ini, mereka akan diberikan pengurangan masa hukuman yang signifikan. Lo Pao kemudian diperkenalkan dengan semua penghuni di tempat ini. Dan kemudian matanya tertuju ke salah seorang cewek yang bernama Nini. Berbeda dengan cewek-cewek lainnya, Nini jarang banget melayani laki-laki di tempat ini karena sebenarnya dia ini punya banyak uang yo. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa Chang sangat suka ke salah satu cewek yang bernama Jiao. Dan tiap kali dia mau ngencrot, dia cuma milih dengan cewek ini saja. Dia juga selalu memberikan hadiah perhiasan meskipun itu didapatkan dengan cara menggadaikan barang-barang miliknya. Suatu ketika Chang mengajak makan Lo Pao dan di sini ia bercerita bagaimana awalnya dulu ia bisa masuk ke dalam pasukan militer. Ternyata dulu pas waktu masih terjadi kerusuhan, dia ini adalah salah satu pemuda yang diambil paksa oleh pasukan militer tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dia ini bahkan sampai sekarang nggak bisa baca tulis loh, tapi bisa jadi sersan mayor. Dan dari curhat-curhat ini hubungan mereka menjadi lebih dekat layaknya anak dan ayah. Malamnya, Lo Pao diminta masuk ke kamar Nini untuk membetulkan lampu yang mati. Dan inilah pertama kali Lo Pao masuk ke kamar Nini dan berinteraksi dengannya. Nini tuh heran ya, Lo Pao yang sudah cukup lama di tempat ini, tapi sampai sekarang Lo Pao itu nggak pernah sama sekali mau jajan dengan cewek-cewek di tempat ini. Lo Pao mengatakan bahwa dia sudah berjanji untuk setia dengan pacarnya. Jadi Nini tahu kalau Lo Pao ini adalah cowok baik-baik ya. Dan dari sini Nini pun mulai sering ngobrol dengan Lo Pao, kemudian mengajari gitar, bernyanyi, saling bercanda, dan lain-lain. Tapi nggak melakukan pengencrotan ya, karena Nini menghargai prinsip yang dipegang oleh Lo Pao. Sampai suatu saat, Lo Pao mendapatkan surat dari pacarnya yang mengatakan bahwa dia sudah menikah. Lo Pao tentunya patah hati ya, dan kemudian dia masuk ke kamar Nini dan curhat tentang kejadian barusan. Dia juga mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian Nini memberikan jam tangan milik ayahnya, tapi Lo Pao nggak mau. Ya wes, Nini kemudian bilang nanti suruh kembalikan lagi kalau Lo Pao sudah dibebas tugaskan. Keesokan harinya tiba saat liburan bagi para cewek-cewek dan mereka akan dibawa ke kota untuk belanja, perawatan, dan lain-lain. Dan tugas Lo Pao di sini untuk mengawasi cewek-cewek tadi. Namun pas Nini bilang mau ke kamar kecil, Lo Pao kemudian melepaskan borgolnya. Tapi Nini nggak balik-balik lama banget.
Lopao kemudian mencarinya, takut kalau dia kabur, tapi sebenarnya nggak mungkin sih, karena tempat ini kan ada di pulau terpencil ya. Lopao kemudian menemukan Nini tengah menelpon seseorang. Dari sini Lopao baru sadar ya, bahwa ternyata selama ini Lopao itu nggak tahu latar belakang Nini sama sekali. Selama ini mereka cuma membicarakan tentang kehidupan Lopao saja. Malamnya dia pun bertanya kepada Nini, tadi siang teleponan dengan siapa? Nini kemudian menceritakan kehidupannya dan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Jadi dulu Nini pernah menikah dengan seorang yang kaya raya, tapi suaminya itu posesif banget. Nini yang berusaha kabur dengan bayinya pun berkali-kali ditemukan suaminya dan dibawa pulang lagi. Bahkan suaminya ini berniat membunuh bayinya jika Nini tidak nurut kepada suaminya. Akhirnya Nini kemudian membakar rumah beserta suaminya yang sedang tidur di dalamnya. Nini pun kemudian dijatuhi hukuman pasal pembunuhan, dan agar dia bisa cepat kembali berkumpul dengan anaknya, kemudian Nini mau pergi ke camp 831 agar hukumannya cepat selesai. Dari sini hubungan kedua orang ini menjadi lebih dekat ya. Sampai Lopao membawa keluar Nini untuk melihat sebuah bunga yang mekar sekali dalam setahun. Dan akhirnya tumbuhlah perasaan cinta antara kedua insan ini. Scene kemudian berganti. Terlihat Chang yang memberikan sebuah hadiah cincin kepada Jiao. Di sini Chang itu sudah sangat serius kepada Jiao dan mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Sampai akhirnya dia melarang semua orang yang ingin ngencrot dengan Jiao. Dia pun berencana untuk berhenti dari militer dan minta uang pesangon yang nantinya bakal ia gunakan untuk menikah dan juga modal untuk membuka usaha. Namun Jiao ini tidak memiliki perasaan yang sama. Setelah dilarang oleh Chang agar tidak ngencrot dengan banyak laki-laki lain, Jiao ini justru melakukan sebaliknya. Lopao yang melihatnya pun kemudian memberitahukan kepada Chang karena dia ini kasihan ya jika sampai dia nantinya sakit hati setelah menikah dengan Jiao. Chang kemudian mendatangi Jiao untuk menanyakan sendiri bagaimana sebenarnya perasaannya kepada Chang. Tapi Jiao ini berkata bahwa dia tidak mencintai Chang. Bagaimana mungkin di dunia ini ada seorang laki-laki waras yang mau menikah dengan seorang pelacur yang tubuhnya bisa dibeli dengan harga beberapa dolar saja. Memang ironis ya, karena orang yang terlalu lama hidup di tempat seperti ini kemungkinan besar hatinya itu bakalan mati. Dan bagaimana mungkin hati yang sudah mati bakal mengerti perasaan cinta? Waduh, jadi puitis ini Pak D. Tapi memang itulah kenyataannya. Chang yang marah kemudian melampiaskan amarahnya dan mencekik Jiao hingga mati. Dan Chang kemudian ditangkap atas kasus pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Lopao yang terlihat begitu sedih dan menyesal karena mungkin jika dia tidak memberitahu Chang tentang kelakuan Jiao, mungkin Chang saat ini masih hidup ya. Beberapa hari kemudian Nini ternyata mendapatkan amnesti dari pemerintah, sehingga besok ia dinyatakan sudah bisa kembali lagi ke penjara umum di daratan Cina. Suatu kabar gembira, tapi Nini dan Lopao justru terlihat sedih karena mereka akhirnya harus berpisah ya. Malamnya Lopao datang ke kamar Nini untuk merayakan hari terakhirnya di tempat ini. Dan dia juga mengembalikan jam milik Nini. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut kedua orang ini, sampai akhirnya Nini langsung mendekati Lopao dan langsung menganclap bibir Lopao. Dan mereka akhirnya melakukan pengencrotan. Enggak deng, hampir melakukan pengencrotan yo. Karena pas waktu tinggal masukin aja loh, tiba-tiba akhlak Lopao ini balik lagi. Wah, berarti kekuatan imannya nih setingkat Pak D yo. Dia pun langsung pergi keluar dari kamar Nini, dan Nini di sini terlihat begitu sangat sedih. Duh, cek emane rek sampai nangis loh. Besoknya Nini akhirnya pergi dari pulau tersebut dan terlihat kesedihan dari wajah kedua orang ini. Waktu pun berlalu dengan cepat. Lopao yang sedari awal film adalah cowok baik-baik yang tidak pernah melakukan pengencrotan, akhirnya menyerah kepada keadaan dan dia pun mengencrot seluruh cewek-cewek di tempat tersebut. Tadi nggak mau. Lopao pun menjalani hari-harinya tersebut sampai akhirnya ia dibebas tugaskan dari pulau tersebut. Dan di sini diberitakan bahwa praktek rumah bordil ala Camp 831 ini berdiri sejak tahun 1951 sampai akhirnya ditutup di tahun 1990 dengan pasal hak-hak asasi wanita. Dan film pun berakhir.